Perkenalkan, nama saya Suni Nordita dari Sakura TKJ 1. Saya akan menjelaskan tentang Sultan Syahrir berpartisipasi pembentukan Sumpah Pemuda pada umur 18 tahun pada tahun 1927 di umurnya yang ke-18 tahun. Sultan Syahrir dimenahi menjadi bagian dari pendiri Jong Indonesian. Kelak disebut Pemuda Indonesia. Organisasi ini merupakan turunan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang ditugaskan untuk menghimpun pemuda nasionalis di Indonesia nasionalisme di Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah menjadi per daerah. Hasil dari amanah tersebut berupa pembentuk Sumpah Pemuda yang menjadi simbol awal perjuangan Indonesia sebagai satu kesatuan dan tidak lagi hanya memperjuangkan daerahnya masing-masing. Pada saat pelaksanaan Kongres Pemuda kedua, Sultan Syahrir belum genap berumur. Sultan Syahrir adalah intelektual praktis dan revolusi kemerdekaan Indonesia. Segala Indonesia merdeka, ia menjadi politikus yang Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1942. Berjuang bersama kaum terpelajar dan kaum menengah atas dengan PNI baru. Hasil perjuangan menggunakan surat kabar Daulat Rakyat menghasilkan satu organisasi perjuangan. PNI baru yang memegang paham sosialisasi nasionalisasi berbeda dengan PNI bentuk Soekarno yang meningkatkan kualitas. PNI baru bentuk Sultan Syahrir dan Hatta mengutamakan kualitas. Ironinya, meskipun gagasan yang berkualitas berasal dari ide-ide karismatik yang biasanya dinamakan di kalangan politik dan buruh, proses kaderisasi pemuda di organisasi ini diusung oleh kaum terpelajar dan kaum menengah atas. Hal ini menghasilkan untuk perjuangan yang lebih tertekstur dan tidak mudah goyah oleh propaganda pemberitahuan Belanda, serta menyulitkan Belanda ini dalam meredam aktivitas pergerakan Syahrir DKK. Meskipun begitu, bentuk perjuangan ini tidak perlu diminati Soekarno. Dalam autobiografinya, Bung Karno berpanjang lidah rakyat 1966, Soekarno menganggap pergerakan ini tidak membangun kekuatan dan hanya bicara semata. Sultan Syahrir, ejaan lama Sultan Syahrir, 5 Maret 1909 9 April 1966, adalah seorang intelektual perintis dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosial Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Aktif menuliskan surat kabar bersama Hatta pasca penangkapan Soekarno. Pasca penangkapan Soekarno, aktivitas perjuangan kemerdekaan tempat padam sesat, bahkan hampir padam sepenuhnya. Hal ini menyebabkan dirinya bersama Hatta bersyahadat untuk mematikan semangat perjuangan. Dengan membuat surat kabar Daulat Rakyat yang terus menyebarkan semangat perjuangan kepada masyarakat. Teknik penyampaian pada surat kabar ini berbeda dengan perjuangan pada umumnya karena ini mementingkan agitasi. Surat kabar Daulat Rakyat ini terus merilis artikel-artikel yang bersifat mendidik massa untuk memahami teori pergerakan dan menghasilkan calon-calon kader yang melakukan pergerakan secara intelektual. Kelahiran 5 Maret 1909, Kota Padang Panjang. Meninggal 9 April 1966, Zurich, Swiss. Pasangan Siti Wahyuna M 1951-1966, Maria Duchhate M 1936-1948. Jabatan sebelumnya: Perdana Menteri Indonesia 1945 sampai 1947. Anak Siti Rabian Parvati Syahrir, Pria Arsyah Syahrir, cucu Syahrina Tiara Wardani. Partai Sosialisasi
Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.